Pada tanggal 23 Januari 1959, rombongan mahasiswa dari Institut Politeknik Ural di Yekaterinburg yang terdiri dari 9 orang akan melakukan pendakian di pegunungan Ural. Kemudian pada tanggal 27 Februari 1959, mereka semua ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Ironisnya, sampai saat ini penyebab kematian mereka masih menjadi misteri. Insiden itu kemudian dikenal dengan nama Dyatlov Pass, merujuk pada nama pemimpin rombongan mereka, Igor Dyatlov. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Simak video ini sampai selesai dan mari menjelajahi dunia. Pada awalnya pendakian ini diikuti oleh 10 orang. Mereka adalah Igor Dyatlov sebagai pemimpin rombongan, kemudian Yuri Doroshenko, Lyudmila Dubinina, Yuri Krivonishenko, Alexander Kolevatov, Zinaida Kolmogorova, Rustem Slobodin, Nikolai Thibault Brignol, Yuri Yudin, dan seorang pemandu olahraga yang pernah berperang di Perang Dunia Kedua bernama Semyon Zolotaryov. Perlu kalian ketahui, mereka semua adalah pendaki yang sudah berpengalaman dan sebagai satu kelompok yang sebelumnya juga pernah melakukan pendakian bersama. Perjalanan itu dimulai dengan baik menurut Zinaida Kolmogorova, mahasiswa teknik radio tahun kelima di Institut Politeknik Ural, yang telah menulis banyak hal di jurnal selama dalam perjalanan. Kelompok tersebut juga membuat beberapa buku harian selama perjalanan dan beberapa jepretan foto. Pada tanggal 26 Januari 1959, para pendaki menumpang truk selama 3 jam dari Vizay ke lokasi penebangan kayu yang disebut 41 Stelman. Namun pada saat itu, Yuri Yudin mengalami sakit pada saraf siatiknya. Mahasiswa ekonomi itu merasa sangat tidak enak badan sehingga dia kembali dengan kereta luncur. Dia menyesal meninggalkan teman-temannya, tetapi itu adalah keputusan yang rupanya menyelamatkan hidupnya. Keesokan harinya, seluruh rombongan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju ke atas gunung. Mereka berjalan sejauh 2,5 mil. Dari foto terakhir yang diambil, mereka sempat beristirahat dan mendirikan tenda di lereng gunung yang bernama Kholat Shakhl, yang berjarak hanya 10 mil dari Gunung Otorten. Perlu kalian ketahui lereng tersebut diberi nama Kholat Shakhl oleh suku asli setempat, yaitu suku Mansi. Apabila Kholat Shakhl diterjemahkan memiliki arti gunung kematian. Sebelumnya tak ada yang menyangka, camping tersebut adalah camping terakhir bagi mereka. Dyatlov sebelumnya mengatakan jika mereka diperkirakan akan kembali ke kota pada tanggal 12 Februari, namun tidak menutup kemungkinan memakan waktu yang lebih lama. Ketika tanggal 20 Februari tiba dan tidak adanya kabar dari para pendaki, akhirnya pencarian pun mulai dilakukan. Pada tanggal 26 Februari, tenda para pendaki ditemukan oleh tim penyelamat dan sukarelawan. Ketika tim investigator tiba, mereka menyadari bahwa tenda tersebut telah dirobek dari dalam. Mereka juga menemukan jejak kaki 8 atau 9 orang yang meninggalkan tenda menuju ke bawah gunung. Menurut penyelidik, alas kaki dan peralatan keselamatan lain justru ditinggalkan. Jejak kaki mereka menandakan bahwa beberapa dari mereka hanya mengenakan kaos kaki dan bahkan tanpa alas kaki di suhu minus 30 derajat Celcius. Dengan kata lain, mereka semua seolah terburu-buru lari keluar dari tenda, meskipun tidak ada bukti adanya tindak kejahatan di dalam regu mereka. 2 mayat pertama ditemukan di pinggiran hutan. Mereka adalah Yuri Doroshenko dan Yuri Krivonishenko. Mayat mereka tergeletak di bawah pohon pinus. Mengingat bahwa antara hutan dan tenda mereka hanya berjarak 1,6 km, para penyelidik mengungkapkan jika jejak kaki mulai menghilang di tengah jalan. Meskipun hal tersebut bisa saja terjadi karena salju yang selama 3 minggu turun sebelum investigator tiba telah menghilangkan jejak kaki para korban. 2 mayat tersebut hanya mengenakan pakaian tidur, tanpa alas kaki sama sekali. Menurut laporan resmi dari penyelidik, beberapa ranting pohon pinus dipatahkan, dengan kesimpulan bahwa seseorang berusaha untuk memanjatnya. Dan kemudian ditemukannya sisa api unggun tidak jauh dari situ, yang tampaknya jadi usaha terakhir mereka
agar tubuh mereka tetap hangat. Setelah penemuan 2 mayat sebelumnya, 3 mayat lainnya ditemukan, yaitu Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova, dan Rustem Slobodin. Mayat Igor Dyatlov, pemimpin perjalanan itu ditemukan dengan posisi yang tidak wajar. Mayatnya bertelungkup di salju sambil memeluk cabang pohon. Sementara itu di dekat Igor ada mayat Zinaida Kolmogorova yang berbaring. Dari posisi tubuhnya, dia diperkirakan berusaha untuk kembali menuju tenda. Di sepanjang sisi kanan tubuh wanita itu, terdapat memar berwarna merah cerah, seakan-akan dia dipukul dengan benda berbentuk silinder. Sementara itu, Rustem Slobodin ditemukan dengan kondisi tengkorak yang retak. Meski begitu, laporan kematian mereka dicatat karena hipotermia. 2 bulan kemudian, 4 jenazah lainnya berhasil ditemukan, yaitu Alexander Kolevatov, Lyudmila Dubinina, Semyon Zolotaryov, dan Nikolai Thibeaux-Brignol. Mereka ditemukan di sebuah gua yang berada di lereng curam, dengan kondisi paling memprihatinkan dari teman-teman mereka sebelumnya. Mereka mengalami luka internal yang sangat parah. Nikolai Thibeaux-Brignol dilaporkan mengalami retak tulang tengkorak. Sementara itu, Alexander Kolevatov ditemukan dengan tulang rusuk yang hancur. Sedangkan kondisi mayat dari Lyudmila Dubinina dan Semyon Zolotaryov ditemukan dengan kondisi paling memprihatinkan. Lyudmila ditemukan dengan kondisi tulang rusuk yang hancur dan lidah yang terpotong. Sedangkan Semyon Zolotaryov ditemukan dengan kondisi luka terbuka di sisi kanan tengkoraknya, sampai menyembulkan tulang. Dan kedua rongga, mata Semyon kosong alias bola matanya telah hilang, seperti telah dicungkil. Meski menurut perkiraan para pendaki itu diserang oleh suku Mansi, petugas pemeriksa mayat mengatakan bahwa membutuhkan kekuatan yang lebih besar dari kemampuan manusia untuk meninggalkan luka dalam seperti yang ada pada mayat, mengingat tidak adanya luka luar yang terlihat di seluruh badan korban. Penyelidikan yang dilakukan pada musim semi 1959 meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terselesaikan. Mengapa para pendaki itu melarikan diri dari tenda sampai mati kedinginan? Mengapa beberapa dari mereka menderita luka akibat tumbukan benda tumpul? Mengapa lidah mereka ada yang terpotong dan mata mereka tercungkil? Melansir di Atlantic, para analisis bahkan menemukan peningkatan radioaktivitas pada 2 pakaian korban, sehingga ada yang menyimpulkan bahwa para pendaki itu dibunuh oleh sebuah kekuatan unsur yang tidak dapat diatasi. Insiden ini memunculkan beberapa teori yang menjadi penyebab para pendaki meregang nyawa, seperti serangan UFO, serangan Yeti, bahkan serangan dari suku Mansi yang mendiami wilayah itu. Sampai saat ini, penyebab kematian 9 mahasiswa pemain ski yang mendaki Gunung Kematian di Pegunungan Ural masih menjadi misteri. Kasus itu ditutup, temuan mereka diarsipkan sebagai rahasia, seperti rutinitas yang telah terjadi di era Soviet pada umumnya. Sampai sini saja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa.